Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifatnya yang ada di tema 2, subtema ketiga untuk kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak semuanya, benda-benda di sekeliling kita itu ada banyak sekali macamnya. Ada yang berasal dari makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada lagi yang berasal dari benda tak hidup atau buatan manusia. Contohnya kursi, meja, papan tulis, dan masih banyak lagi. Contoh benda hidup. Yang pertama ada gambar tumbuhan. Selanjutnya ada gambar manusia. Kemudian ada gambar kucing, ada gambar burung, ada gambar tikus, ada gambar monyet, dan ada gambar pohon. Selanjutnya, contoh benda yang tak hidup atau buatan manusia. Ada pensil, ada buku, kursi, meja, almari, botol, penggaris, sepatu, roda, sapu, dan masih banyak lagi. Berdasarkan wujud, sifat, dan penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Yang pertama, benda padat. Apa sih anak-anak benda padat itu? Apa saja sifat-sifatnya? Dan apa saja contoh benda padat yang ada di sekitar kita? Yuk kita simak selanjutnya. Sifat benda padat. Yang pertama, memiliki berat. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Maka berat pensil akan tetap sama, tidak akan berubah lebih ringan ataupun lebih berat. Sifat yang kedua, bentuk benda padat akan tetap walaupun berpindah tempat. Hal ini dapat dibuktikan saat pensil dimasukkan ke dalam gelas. Maka bentuk pensil akan tetap. Bentuknya tidak akan berubah menyerupai gelas. Sifat yang ketiga, benda padat dapat digenggam. Kita dapat menggenggam benda padat secara langsung dengan kedua tangan kita. Sifat yang keempat, benda padat dapat berubah bentuk dengan cara-cara tertentu. Misalkan dengan cara dipukul, ditekan, dipotong, dan lain sebagainya. Lempengan besi dapat berubah menjadi pisau dengan cara dipukul. Tanah liat
dapat berubah bentuk dengan cara ditekan sehingga menjadi guci. Kayu dapat berubah bentuk dengan cara dipotong sehingga menjadi kursi, meja, dan lain sebagainya. Sifat yang kelima, benda padat itu ada benda padat berat, benda padat ringan, dan benda padat lunak. Contoh benda padat berat itu adalah besi, batu, kayu, dan lain sebagainya. Contoh benda padat ringan itu ada kain, plastik, pensil, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh benda padat lunak itu ada plastisin, tanah liat, keju balok, dan lain sebagainya. Contoh benda padat yang ada di sekitar kita ada kursi, televisi, motor, bigora, mobil, meja, sapu, almari, penggaris, sepatu, dan roda. Dan masih banyak lagi contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Yang kedua, yakni benda cair. Apa saja sifat dari benda cair dan apa saja contoh benda cair yang ada di sekitar kita? Yuk, kita simak penjelasannya. Sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Jika kita memasukkan air ke dalam gelas, maka air akan berbentuk seperti gelas. Namun, jika air dimasukkan ke dalam mangkuk, maka air akan berubah seperti mangkuk. Sifat yang kedua, bentuk permukaan benda cair itu tenang dan datar. Jika wadahnya dimiringkan, permukaan benda cair akan tenang dan datar. Sifat yang ketiga, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya air terjun, tetesan air hujan dari atap rumah kita, dan lain sebagainya. Sifat yang keempat, benda cair menyebar ke segala arah. Jika air ditumpahkan di atas permukaan tanah yang datar, maka air akan menyebar ke segala penjuru. Sifat yang kelima, memiliki berat. Bandingkan ember yang berisi air dengan ember yang kosong. Lebih berat mana kira-kira? Betul, lebih berat ember yang berisi air. Sifat yang keenam, melarutkan beberapa zat. Bisa melarutkan bubuk kopi, melarutkan gula, melarutkan garam, dan lain sebagainya. Contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Ada saus sambal, ada air, ada minyak, ada madu, ada kecap, ada susu, ada sirup, ada oli, dan berbagai macam bahan bakar. Yang ketiga, benda gas. Apa saja sifat dari benda gas dan apa saja contoh benda gas? Yuk kita simak penjelasannya. Sifat benda gas. Yang pertama, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Yang kedua, bentuknya mengikuti wadahnya. Yang ketiga, tidak dapat dipegang tapi bisa dirasakan. Yang keempat, menekan ke segala arah. Yang kelima, memiliki berat. Contoh benda gas di sekitar kita. Ada uap air yang mendidih, ada awan, ada asap,
ada udara dan angin, dan ada gas yang ada di dalam tabung LPG. Setelah mempelajari materi tentang wujud benda dan sifatnya, silakan anak-anak mengerjakan soal berikut. Ada 2 gambar benda yang terletak di dalam kolom. Yang pertama ada gambar roda dan yang kedua ada gambar meja. Silakan dijawab ciri-ciri yang ada di kolom sebelah kanan, mulai dari wujud benda, permukaan benda, dan warna benda. Silahkan mengerjakan. Semoga diberikan kemudahan. Kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini tentang wujud benda dan sifatnya adalah di bumi kita ini terdapat banyak benda-benda yang berwujud padat, cair, dan gas. Berbagai benda-benda tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda. Benda padat, benda cair, dan benda gas dapat kita temukan di sekitar lingkungan kita. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.